Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada nikmat yang masih Allah berikan sampai sekarang ini adalah nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dan waktu luang, yang mana dengan itu kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pula kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak lupa selalu salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan hal-hal yang dapat memotivasi diri kita agar kita mencintai sedekah. Yang mana sedekah ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang ringan sedekah ini. Apalagi kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa cinta terhadap harta yang begitu besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jam'a. Kalian itu mencintai harta-harta kalian dengan cinta yang begitu sangat besarnya. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia itu manusia, kita ini manusia, mencintai la khair. Kata para ulama tafsir, bisa ditafsirkan khair itu termasuk bagian daripada harta. Sesungguhnya dia manusia mencintai hartanya dengan cinta yang sangat keras, sangat besar. Dan sedekah memerintahkan kita untuk apa? Untuk melepaskan hal yang sangat kita cintai tersebut. Apa? Harta. Maka bersedekah ini bukan perkara yang ringan, bukan masalah yang gampang. Apalagi harta yang kita dapati itu dengan cara jeripayah, susah, peras keringat, banting tulang. Pastilah lebih berat lagi ketika disuruh mengeluarkan harta yang seperti itu. Harta yang kita dapatkan dengan banting tulang dan peras keringat. Tetapi syariat Islam memerintahkan kita untuk bersedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang melepaskan dirinya dari rasa pelit, sungguh dia telah sukses dunia dan akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang betul-betul berusaha melepaskan rasa pelit dari dirinya, maka itulah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Dan ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bersedekah itu adalah orang yang membuktikan keimanannya.
Karena iman ini butuh kepada bukti. Iman kepada Allah, iman kepada akhirat, iman bahwasannya Allah pasti mengganti segala sesuatu yang dikeluarkan. Ini butuh bukti. Masalah dunia saja perlu bukti. Nggak bisa kita percaya cukup mengatakan saya begini, saya begitu, tapi tidak ada buktinya. Apalagi masalah akhirat. Karena kalau tidak ada bukti, siapapun bisa ngomong saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat, saya beriman Allah pasti menggantikan segala sesuatu yang saya keluarkan. Mana buktinya? Buktinya adalah dengan sedekah. Makanya kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Dan tidak mungkin bersatu orang yang beriman dengan rasa pelit, itu nggak akan pernah bersatu. Kalau dia beriman pasti pelitnya akan hilang. Kalau dia pelit pasti imannya akan kurang. Itu sudah menjadi konsekuensi karena Rasulullah SAW yang mengatakan. Apa kata Rasulullah SAW? La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan pernah bersatu namanya pelit dengan keimanan di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan pernah. Kalau dia betul-betul beriman, pasti dia nggak akan pelit. Kalau dia pelit, pasti imannya kurang. Itu sudah menjadi konsekuensi. Kalau kita mengatakan saya beriman, berarti hilangkan rasa pelit. Kalau dia pelit, berarti kurangmu belum sempurna, imanmu belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus melatih diri kita untuk bisa bersedekah. Karena sedekah tadi nggak gampang kita bilang di awal. Oleh karena itu butuh kepada latihan. Kita harus memaksa diri kita untuk bisa bersedekah. Walaupun hati ini mengatakan nantilah, angkat tangan, letakkan langsung apa yang kita miliki. Harus dipaksa ayuhal muslimun. Harus kita paksa diri kita untuk bersedekah. Tetapi kalau kita sudah berhasil melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah seterusnya akan gampang kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan beberapa daripada ayat Al-Quranil Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan bersedekah, dengan harapan setelah kita mendengarkan keutamaan dan kebaikan yang ditimbulkan ketika kita bersedekah baik di dunia maupun akhirat. Karena efek daripada sedekah bukan hanya di akhirat, jamaah sekalian. Efeknya pun akan kita rasakan di dunia ini. Karena sedekah itu memiliki keutamaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap setelah kita mendengarkan beberapa daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan keutamaan sedekah menjadi motivasi diri kita agar kita gampang bersedekah. Dan ayat-ayat Al-Quranil Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranil Karim tentang keutamaan dan perintah agar kita bersedekah sangatlah banyak sekali. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka beriman untuk menegakkan sholat dan untuk mengeluarkan infak dan sedekah mereka dari harta, dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi namanya persahabatan, yaitu hari kiamat. Itu salah satu daripada ayat Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman untuk menegakkan sholat dan juga digandengkan untuk mengeluarkan sedekah dan infak.
Keutamaan sedekah digandengkan kepada orang-orang yang sholat. Artinya orang-orang yang sholat maka tidak semestinya dia tidak bersedekah. Orang yang bersedekah dan menegakkan sholat, itulah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah, infakkanlah dari sebagian apa yang kami berikan kepadamu berupa rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hanya meminta kepada kita sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita, bukan semua. Mungkin kalau semua berat rasanya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meminta sebagian, maka sebagian itu tentunya tidaklah terlalu berat. Tidak seperti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meminta keseluruhannya, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hati-hatilah, waspadalah dan jauhilah neraka dengan sedekah walaupun cuman separuh buah kurma. Ini jangan sampai kita salah paham jemaah. Jangan sampai kita pahami, oh berarti cuma setengah buah kurma, nggak usah banyak-banyak, cukup setengah aja. Bukan begitu pemahamannya. Yang dijelaskan oleh para ulama di sini maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita, bagaimanapun kondisimu, bagaimanapun engkau kesusahan, dalam keadaan ekonomi yang terjepit, dalam keadaan susah, walaupun cuma punya separuh kurma, maka jangan pernah sepelekan sedekah. Bersedekahlah walaupun kau punya cuma separuh kurma. Kenapa? Karena semua yang kita keluarkan tidak akan sia-sia, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada hadis yang kita sebutkan barusan tadi. Bukan berarti kita pahami, oh berarti cukup setengah kurma, nggak usah banyak-banyak. Itu sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setengah kurma aja. Padahal kita subhanallah memiliki banyak makanan di rumah kita. Setiap kita buka ya, kulkas semua lengkap di situ. Jangankan kurma, dari jenis makanan apapun ada semua. Lemari lengkap dengan makanan kaleng lah, makanan instan lah, segala macam. Bukan berarti kita kasih ya separuh kurma, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa faedah dari sedekah, baik faedah di akhirat maupun faedah di dunia. Karena kita bilang tadi bahwasannya keutamaan dan kebaikan yang ditimbulkan dari sedekah itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia langsung kontan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka daripada faedah yang kita dahulukan adalah faedah akhirat. Yang pertama, bahwasannya dengan sedekah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bahas dulu faedah yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian setelah itu baru kita masuk kepada faedah yang berkaitan dengan dunia. Karena yang pertama dan utama adalah akhirat, baru setelah itu adalah dunia. Maka faedah sedekah di akhirat yang pertama adalah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, dengan kita bersedekah, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tudfi'u khati'ah kama tudfi'ul ma'un nara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana sebagaimana air dihapuskan, ya, atau sebagaimana
api dihapuskan oleh air. Jadi ibaratnya dosa itu adalah api yang sifatnya panas, menghancurkan, membakar, membinasakan. Itulah dosa. Nah, dosa itu bisa dihapus dengan apa? Dengan sedekah. Seperti layaknya api ketika disiram air, maka api itu akan padam, hilang dan sirna. Begitulah sedekah dapat menghapus dosa-dosa maksiat yang telah kita lakukan. Oleh karena itu kata para ulama, dari hadis ini makin banyak kita mensedekahkan harta kita, maka makin banyak pula dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Makin banyak dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, sedekah dapat menjauhkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan di awal tadi, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah diri kalian dengan sedekah walaupun hanya separuh kurma. Dan ini jangan sampai kita salah pahami, tadi sudah kita sampaikan di awal. Jangan mengira bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk pelit. Cukup setengah kurma aja udah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita apapun status dan kondisi kita, keadaan ekonomi kita, walaupun yang hanya kita miliki setengah kurma, tetap tidak boleh meremehkan sedekah. Bersedekahlah, karena walaupun cuma sedikit, tetap pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas. Makanya perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah kita tahu ya, bukan hanya Aisyah, bahkan seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu sering sekali kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ma'uqida fi abyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ahillah. Pernah tidak nyala api di dapurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dapur rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama salasa ahillah, yaitu 3 hilal, atau bisa dikatakan 2 bulan atau sampai kepada 3 bulan. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah nyala kompor Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, nggak pernah memasak sama sekali di dapur, karena nggak ada yang dimasak. Bukan masalah nggak ada apinya, nggak ada yang dimasak, kosong. Sehingga selama 2-3 bulan tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah istri-istrinya memasak di dapur, karena tidak ada sama sekali yang mau dimasak. Ini bayangkan kalau seandainya ya kondisi seperti ini ada di rumah tangga kita, apa tahan istri-istri kita, subhanallah. Ya, mungkin sudah ngomel sana sini. Nah ini 3 bulan namanya. Sampai yang mereka miliki apa kata Aisyah radhiyallahu anha, saudan, yaitu at-tamr wal ma'. Kalau bukan beberapa biji kurma, kalau enggak hanya seteguk air, itu aja yang mereka punya. Makannya kalau enggak makan kurma ya udah minum air. Sampai-sampai kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking tidak ada makannya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idan ana shaim, kalau begitu saya puasa aja, karena nggak ada yang dimakan, ya sudahlah puasa. Karena ya makan pun tidak ada, mending berpuasa, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan jamaah sekalian, Aisyah ummul mukminin dalam keadaan kondisi seperti itu, tidak punya apa-apa kecuali cuman kurma saja beberapa butir. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang seorang ibu dengan 2 putrinya. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Datang seorang ibu dan kedua putrinya meminta makanan kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah nggak punya apa-apa kecuali kurma. Maka diberikanlah kurma itu beberapa butir kepada seorang ibu tadi, dan ibu tadi ya kemudian membaginya kepada kedua putrinya, dan sisa 1 butir untuk ibunya. Ketika putrinya sudah selesai memakan jatah mereka, kemudian putrinya melihat ibunya ya yang masih memiliki 1 butir kurma, yang mana putrinya masih dalam keadaan kelaparan. Lalu ibunya pun membagi 2 tadi, ya kurma yang dia punya dia bagi 2, dan sebagian diberikan kepada putrinya yang pertama, dan sebagian lagi diberikan kepada yang putri yang kedua. Subhanallah, begitulah ummul mukminin Aisyah, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah walaupun yang mereka punya cuman kurma doang.
dalam keadaan kecepit. Nah, kita subhanallah, sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi, kalau kita pulang ke rumah, buka kulkas, pasti isinya subhanallah, lengkaplah pasti. Dari segala jenis makanan dan buah-buahan, belum lagi tempat penyimpanan makanan, beras bertumpuk, subhanallah, Indomie mungkin berapa kerdus yang kita simpan, juga telur dan lain-lainnya. Tapi susah banget kita memberikan sedekah, memakan siang kan orang satu orang pun susah. Padahal di rumah lengkap makanan semua. Sedekah siang pun cuma kita bisa kasih setiap hari Jumat doang. 1 pekan sekali. Emang orang miskin laparnya cuma tiap hari Jumat. Nah ini jemaah, Ummul Mukminin Aisyah cuma kurma yang dia punya itu pun dia kasih. Nah kita berlebih jemaah di rumah. Jangankan 1 orang makan siang, 10, 5 orang pun mungkin bisa kalau kita berikan apa yang ada di rumah kita itu. Cuman itulah jemaah, namanya pelit, susah. Ya. Nah inilah harus kita paksa diri ini emang, karena memang nggak gampang bersedekah. Tapi tadi konsekuensinya, iman dan pelit nggak mungkin bersatu di dalam hati seorang hamba. Kalau dia pelit pasti imannya berkurang. Kalau imannya sempurna pasti dia nggak pelit. Nah itu ayuhal muslimun, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita berusaha bagaimanapun kita paksakan dan yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dan menggantikan apapun yang kita keluarkan untuk Allah. Tidak akan pernah Allah subhanahu wa ta'ala sia-siakan. Begitu juga faedah yang keempat, dengan kita bersedekah kita mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti. Kita tahu yaumul mahsyar, hari hisab, hari perhitungan, yang mana di situ kata Nabi SAW, hufatan uratan gurla, semua orang dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki dan tidak dikhitan. Semuanya sama. Yang dulunya raja, yang dulunya pembantu, yang dulunya rakyat, yang dulunya majikan, yang dulunya bos, sama semua, tidak ada bedanya. Raja sama rakyat sama, bos dengan anak buah sama, karyawan sama majikan sama, semuanya sama. Tidak berpakaian telanjang bulat, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan, semuanya sama. Nah pada saat seperti itu, yang mana kita tahu juga yaumul mahsyar, Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari, jaraknya cuma sejengkal, panasnya bukan main, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya orang-orang pada saat itu tergantung pada amal-amal perbuatannya masing-masing. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai betisnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai dengkulnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai telinganya, sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing ketika dia masih hidup di dunia. Nah, orang yang bersedekah tadi, salah satunya adalah orang yang akan dinaungi dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari yaumul mahsyar yang begitu dahsyat yang barusan kita sebut tadi. Dapat perlindungan, yang mana kata Nabi SAW, yauma la dhillatun illa dhilluh, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih, yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi SAW, 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu di yaumil mahsyar nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah salah satunya apa? Adalah orang yang memberikan tumfiku yaminu, memberikan sedekah dengan tangan kanannya tetapi tidak mengetahui tangan kirinya. Kita tahu ada 7. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah pemuda yang hatinya tergantung dengan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, pemuda yang diajak untuk berbuat hal yang tidak baik oleh wanita yang memiliki paras wajah yang sangat cantik dan kedudukan, tetapi dia bilang apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima,
kedua saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam adalah seseorang yang berinfak, bersedekah dengan tangan kanannya tapi tidak mengetahui tangan kirinya. Dan yang terakhir, seseorang yang menangis dalam kesendirian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sendiri, dia ingat Allah dan menetes air matanya. Itulah 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Yaumul Mahsyar, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan oleh para ulama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud daripada berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia sembunyikan amalannya, dia tidak tampakkan kepada orang-orang. Sampai orang yang terdekatnya pun seperti tangan kanan, orang yang paling dekat adalah tangan kiri, itu pun tidak tahu. Ini pada hukum asalnya seperti itu. Pada hukum asalnya sedekah itu harus ditutupi. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a an yakuna lahu khabi'ah min amali salih falyaf'al. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka kerjakanlah. Yaitu salah satunya adalah sedekah. Ini hukum asalnya, tetapi bukan setiap kondisi keadaan harus seperti itu. Terkadang ada kondisi dan keadaan yang memang meminta kita untuk menampakkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di dalam ayat yang pertama kita sampaikan apa? Yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, agar mereka menginfakkan harta-harta mereka yang kami berikan rezeki kepada mereka, baik dengan cara sirran, dengan cara sembunyi-sembunyi, atau alaniyah, dengan cara terang-terangan, ditampakkan. Karena memang terkadang ada kondisi yang di situ memang harus ditampakkan. Agar apa tujuannya? Agar orang-orang yang lain tahu bagaimana bersedekah, agar orang-orang tahu semangat untuk bersedekah. Karena khususnya di zaman kita sekarang ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada ilmu dan semangat. Nggak seperti zamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka subhanallah nggak usah ditampakkan bagaimana caranya sedekah, cukup dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekahlah, maka mereka langsung bersedekah. Bahkan kita tahu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah, apa kata Umar dengan Abu Bakar? Kisah yang masyhur yang kita tahu, bagaimana Umar ingin mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah. Apa kata Umar Ibnul Khattab pada saat itu ketika mendengar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah? Kata Umar Ibnul Khattab, al-yaum asbiku Abu Bakar, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Kenapa? Karena pada saat itu Umar mendapatkan harta yang banyak. Begitu dia dapatkan harta yang banyak, tiba-tiba Rasulullah perintahkan untuk bersedekah. Kebetulan kata Umar Ibnul Khattab, nah inilah harinya aku akan kalahkan Abu Bakar. Karena mumpung dia dapat harta yang banyak, maka datanglah Umar Ibnul Khattab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa nisfu min malihi, setengah daripada harta yang dia punya. Semua, bukan sedikit, semua yang dia punya, baik asetnya maupun apapun itu, setengah, 50%-nya dia keluarkan, dia berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar Ibnul Khattab, mislahu, seperti ini juga, setengah-setengah. Maka tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq membawa malahu kullah, semua hartanya. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah wa Rasulah, nggak ada, cuman Allah dan Rasulnya. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita bercerita tentang bagaimana keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka bersedekah, memang seperti dongeng rasanya. Tapi ini bukan dongeng, ini cerita nyata. Tapi kenapa rasanya seperti mustahil bagi kita? Karena bedanya iman. Beda iman kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena iman kita yang tidak ada apa-apa ya dibandingkan sahabat Nabi, sehingga ketika kita mendengar cerita tentang mereka seperti dongeng aja rasanya, nggak masuk akal, seperti mustahil. Ya iyalah, karena yang berbicara adalah iman. Bagi mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang mustahil, karena iman mereka betul-betul di puncak. Berbeda dengan kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi pertanyaannya,
Bolehkah kita mensedekahkan seluruh harta kita? Ada orang, wah kalau begitu saya pengen jadi seperti Abu Bakar lah, semua saya kasih. Saya punya rumah, saya punya kendaraan, saya punya tanah, pokoknya habis semuanya, aset saya semua kasih. Boleh tidak? Boleh saja, tapi antum jangan menyesal. Jangan sampai nanti udah kasih, waduh, kenapa semuanya dikasih tadi ya? Wah habis udahnya. Jangan, itu nggak boleh itu. Itu udah nggak ikhlas seperti itu. Makanya para ulama, sebagian para ulama memberikan fatwa, tidak dibolehkan kita mensedekahkan seluruh harta kita kalau iman kita tidak sanggup. Gak boleh. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu kenapa dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beda imannya jamaah. Tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu Abu Bakar ini pintar berdagang. Hari ini dia habiskan harta dia, besok dia berdagang, mungkin untungnya sama seperti yang dia keluarkan. Pintar dia berdagang, sehari mungkin sama seperti kita berdagang setahun. Saking pintarnya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, bagi yang memang tidak sanggup imannya, maka tidak diperbolehkan untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Ya, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada kisah Ka'ab ibn Malik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab ibn Malik juga pernah ingin mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolak oleh Rasulullah. Ditolak kenapa? Karena Ka'ab bin Malik imannya berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita tahu al-iman itu berbeda-beda. Iman itu yazid wa yanqus. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya kurang, ada yang imannya bertambah, ada yang imannya berkurang karena maksiat, bertambah dengan ketaatan. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, berbeda keimanan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu nggak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh-boleh saja kalau memang iman kita sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, maka tidak diperbolehkan oleh para ulama, karena la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita boleh menampakkan sedekah tersebut dalam tujuan apa? Untuk menyemangati. Dalam tujuan apa? Untuk menunjukkan kepada orang bagaimana bersedekah, bagaimana yang benar untuk bersedekah di jalan Allah. Terkadang boleh, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Duha ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, ucapkanlah, tampakkanlah. Untuk apa? Bukan untuk di riya dan sum'ah, bukan, tetapi untuk agar orang-orang lain ikuti apa yang telah dia kerjakan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khair falahu ajrun mislu fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia tampakkan beginilah sedekah yang benar, maka untuk dia pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi terkadang hukum asalnya memang ditutupi. Amalan soleh itu ditutupi, terutama sedekah itu hukum asalnya. Tetapi terkadang kondisi dan keadaan itu harus ditampakkan dengan syarat tadi apa? Bukan untuk riya dan sum'ah. Riya itu apa? Ditampak-tampakkan kepada orang, biar dipuji dirinya, biar disanjung dirinya. Sum'ah itu apa? Didengarkan kepada orang-orang, biar orang-orang tahu bahwasannya dia telah beramal seperti dan seperti ini, sehingga dia dipuji dan disanjung. Nah, kalau itu baru nggak boleh. Kalau itu namanya syirik, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatannya. Dia berikan untuk Allah, tapi dia berikan juga untuk manusia, biar dipuji, biar disanjung. Itu namanya riya, sum'ah, dan ujub, bangga diri dengan apa yang telah dia lakukan. Ini nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia menampakkan amal ibadah tersebut, termasuk di dalamnya sedekah, bukan untuk riya dan sum'ah, dia nggak peduli mau orang komen, mau orang like, mau orang komentar, mau orang puji, mau nggak puji, dia nggak peduli. Pokoknya apapun terjadi, dia tetap kerjakan itu amalan. Nah, itu namanya nggak peduli akan riya dan sum'ah, tapi memang untuk agar orang-orang semangat dan mengikuti apa yang dia kerjakan, karena itu adalah bagian daripada syiar, menampakkan syariat Islam. Salah satunya adalah bersedekah, membantu orang-orang miskin, membantu anak yatim. Nah, kalau hal seperti itu maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian termasuk daripada faedah ya bersedekah yang kelima. Nah, yang kelima ini kaitannya dengan dunia.
Kalau tadi 1 sampai 4 itu semua kaitannya tentang akhirat. Dan kita udah sampaikan tadi di awal, sedekah ini bukan hanya kebaikan akhirat, kebaikan dunia juga kontan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunggu di akhirat, di dunia pun terkadang Allah kasih cash. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita tahu, cerita-cerita dari orang, baik diri ana sendiri atau antum mungkin pernah juga merasakan bagaimana cashnya Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan dari jalan tidak disangka-sangka, dari arah tidak disangka-sangka. Ketika antum bersedekah, ada aja bantuan, ada aja jalan keluar. Itu sering kita rasakan jamaah, nggak usah kita ceritakan. Banyak sekali cerita-cerita orang-orang, bahkan diri kita sendiri, bahkan antum-antum semua juga mungkin pernah merasakannya. Nah, salah satunya apa disebutkan oleh para ulama, faedah yang kita dapati dengan bersedekah di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u mardakum bis sadaqah, yaitu dapat menghilangkan penyakit badan. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian, da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga jangan sampai kita salah paham. Ini nggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Dengan syarat apa tadi? Tujuan pertama hanyalah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah dunia itu hanya dompleng aja, hanya ngikut aja, tapi tujuan kita seutuhnya memang yang pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya ikhlas. Tetapi setelah itu kita dompleng, ya biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, contohnya salah satunya daripada keutamaan yang telah kita sebutkan tadi, itu tidak mengapa. Tetapi kalau memang murni, pokoknya saya sedekah karena untuk sehat saja, nah ini baru namanya syirik. Namanya syirik karena segala ibadah hanya harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Kalau kita berikan kepada selain Allah berarti syirik namanya. Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau kita awal mula tujuan semua memang untuk Allah, tetapi setelah itu ya semoga dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini. Atau contohnya kita bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berharap juga dengan ini semoga orang tua saya, ibu saya, ayah saya yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak mengapa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ngajarin. Kan Nabi yang mengatakan da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nabi yang suruh. Berarti boleh, bukan syirik. Dan juga ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya boleh kita melakukan satu amal ibadah, amal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tujuannya adalah untuk Allah. Kemudian kita domplengi dengan dunia, tapi bukan tujuan. Ya, itu hanya sekedar mengikuti saja. Tujuan kita tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, apa caranya? Falyasir rahimah, maka sambunglah tali silaturahimnya. Nah, itu kan ibadah, amal soleh. Tetapi setelah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita domplengi dengan apa? Ya semoga dengan ini setelah kita silaturahim kepada keluarga kita, saudara-saudara kita mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan rezeki yang luas, nggak mengapa. Tetapi ingat, itu bukan tujuan. Yang pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mengapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk daripada faedah sedekah yang bisa kita dapatkan di dunia ini adalah menyembuhkan penyakit hati. Jadi bukan hanya penyakit badan. Ya, penyakit badan Allah sembuhkan, tetapi bukan hanya penyakit badan, tapi juga penyakit hati Allah sembuhkan dengan sedekah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya anna rojulan syaka qaswata qalbih. Ada seseorang pemuda mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kerasnya hatinya. Jadi dia merasa sudah melakukan ini dan itu, tetap aja hatinya keras, susah bersabar, susah dia taat, susah dia beriman, keras hatinya, dinasihati nggak mempan-mempan.
Nah, datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana nih ya Rasulullah? Hatiku keras banget rasanya, susah menerima kebenaran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aturidu an talina qalbak, mau kau kutunjukkan satu perbuatan dengan itu hatimu jadi lembut, gampang menerima kebenaran, gampang taat, gampang beriman, nggak suka maksiat. Kan kalau hati lembut kan begitu, gampang menerima kebenaran dan nasihat, sehingga dia tidak gampang untuk bermaksiat, malah gampang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wamsa ra'sal yatim wa at'imul miskin. Usap kepala anak yatim, maknanya santunin anak yatim, kemudian usap kepalanya dan beri makan orang-orang yang miskin. Insya Allah penyakit hati itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hatinya keras, susah beriman dan bertakwa, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah. Sedekah. Kalau hati kita susah beribadah, susah mentaati Allah, ya, penuh dengan maksiat dan dosa, susah sholat ke masjid, malas yang lebih mendominan, cobalah santunin anak yatim, kemudian usap kepalanya dan berikan makan orang-orang miskin yang membutuhkan. Insya Allah hati antum akan lembut, gampang antum beribadah, gampang antum istiqomah, gampang antum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung ada program di Masjid Ahlul Khair mensantuni anak yatim, cobalah. Ini anak memberikan ceramah, bercerita, membaca ayat Al-Quran dan hadis udah hampir 1 jam, bukan untuk cerita doang jamaah, untuk pembuktian ini. Kita udah bilang tadi, iman itu butuh bukti. Nah, ini masih kurang katanya santunan anak yatim nih. Mana yang lain? Paksa diri antum, ada duit sekarang 100.000, keluarin lah. Dipaksa, lawan itu hati, tangan yang mau masuk lagi, tarik lagi, keluarin. Jangan biarin masuk ke dalam. Sudah ada di dalam itu, tarik biar keluar, itu namanya dipaksakan jemaah. Kalau enggak bisa-bisa kita. Pelit terus kalau enggak. Kapan kita mau sedekah kalau begitu, kalau tidak dipaksa? Insya Allah sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya akan mudah bagi antum untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebenarnya kita nggak perlu panjang lebar cerita ini ya. Pembuktian yang penting ini. Ya. Ini pembuktian, anak capek ngomong hampir 1 jam dah. Tapi belum ada yang keluar satupun. Insya Allah setelah ini, setelah kita mendengarkan keutamaan dan kebaikan yang timbul karena sedekah, mudah-mudahan antum bisa membuktikannya. Ya, karena ini tanda orang beriman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup hanya mengatakan saya beriman, saya percaya Rabbunallah, hari kiamat itu pasti ada. Tapi buktinya mana? Ini sekarang buktinya. Sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga termasuk faedah yang kita dapat dengan bersedekah di dunia. Kalau tadi masalah akhirat, dan akhirat yang paling utama dan pertama, dan dunia ini masalah mengikuti saja. Apa itu faedah yang kita dapat dengan bersedekah di dunia? Yang ketujuh adalah bahwasannya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendoakan orang yang bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah muncul matahari di setiap pagi kecuali ada 2 malaikat yang diutus Allah untuk berdoa. Doanya apa? Yang pertama mengatakan Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak bersedekah ganti untuk mereka yang lebih baik. Khalafa, ganti, berikan ya Allah. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua berdoa apa? Allahumma ati mumsikan kalafa. Dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, punya harta tapi nggak mau dia bersedekah, pelit, punya makanan di rumah cukup untuk 10-5 orang tapi 1 orang pun nggak dia kasih makan di luar sana, pelit. Apa kata malaikat? Berikan kehancuran dan kerugian padanya. Hati-hati jamaah, bisnis kita bisa hancur kalau kita pelit. Karena doa malaikat pasti dikabulkan. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang suci. Kita punya harta bisa hancur, bisa hilang. Makanya kita terkadang nggak terasa, perasaan masih punya segini dan segitu, tahu-tahu nggak tahu hilang kemana. Coba, jangan-jangan itu doa malaikat. Perasaan saya udah berusaha dengan teknik, dengan cara yang benar dalam berbisnis, dengan kepintaran yang saya pelajari,
tahu-tahu hancur, rugi, gulung tikar. Bisa jadi itu doa malaikat, karena antum tidak mensisihkan sedikit bagian yang antum peroleh untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak antum sedekahkan di jalan Allah. Bisa jadi itu doa malaikat yang Allah kabulkan. Karena malaikat yang berdoa bukan sembarangan orang. Malaikat makhluk Allah yang suci, yang mereka sifatnya kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat mereka. Enggak pernah malaikat itu memaksiati Allah, sedikit pun enggak pernah, dan selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang mereka ucapkan terkabulkan langsung. Hati-hati jamaah, dan itu setiap pagi. Nah, antum biar mendapatkan keberkahan di setiap hari, di setiap pagi, maka bersedekahlah. Malaikat mendoakan agar Allah memberikan ganti yang lebih baik. Dan ini ingat ya, ini bukan syirik ya. Yang pertama kita ajukan dan kita tujukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah ini kemudian yang keduanya dompleng aja. Dapat keberkahan, dapat kesuksesan dalam bisnis, dapat rezeki yang melimpah. Itu hanya nomor dua. Nomor pertama tetap kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum salah paham. Karena kalau antum niatnya memang untuk mendapatkan rezeki yang melimpah saja, bukan pertama kali untuk Allah, nah ini namanya syirik nih. Nah, kalau syirik bahaya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak pernah ampuni, enggak ada toleransi, udah syirik mati enggak bertobat neraka jahanam udah. Hati-hati. Ya, dan syirik itu bisa menghapus amalan-amalan perbuatan kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita tujukan yang pertama dan utama kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalil-dalilnya menunjukkan bahwasannya boleh kita setelah berniat untuk Allah kemudian berniat untuk dunia, boleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ibnu Adam, unfik alaik. Salah satunya apa kata Rasulullah? Wahai manusia, berinfaklah, Allah akan menginfakkan kamu. Artinya kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang pertama hanya untuk Allah, yang pertama dulu. Kemudian yang kedua baru mungkin agar bisnis dan perdagangan kita diberkahi, agar mendapatkan hasil yang melimpah, agar mendapatkan rezeki yang melimpah, nggak apa-apa. Agar pekerjaan dimudahkan, dilancarkan, nggak apa-apa. Tapi ingat, yang pertama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatu min mal bal tazidu tazid." Tidak berkurang harta yang dikeluarkan di jalan Allah, akan tetapi bertambah dan bertambah. Nggak apa-apa. Kita bersedekah tujuan ya, misalnya kita keluarkan mungkin 100.000, niatnya biar Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, nggak masalah. Tapi ingat, yang pertama hanya untuk Allah dulu, jangan itu doang. Wah, saya memang tujuan semata untuk mendapatkan 700 kali lipat. Jadi kalau saya kasih 100.000, saya harap 700 kali lipat, berarti 700 juta atau berapa. Nah, itu kalau begitu tidak boleh jamaah. Yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji Allah. Ini semua yang kita sebutkan tadi adalah janji Allah. Allah tambahkan, bagi yang bersedekah Allah limpahkan, bagi yang bersedekah Allah sembuhkan penyakitnya. Ini semua janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking agar kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengatakan dengan peribahasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Sampai-sampai Allah mendatangkan peribahasa, siapa yang meminjamkan hartanya untuk Allah, Allah katakan hutang. Bayangkan jemaah. Siapa yang menghutangkan hartanya untuk Allah, maka janji Allah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kami akan menggantinya dengan kali lipat, dengan riba. Dan ini riba yang syar'i. Allah berikan berkali-kali lipat, Allah bayar berkali-kali lipat hutang tersebut. Nah, ini jangan sampai kita salah pahami juga. Bukan berarti Allah perlu dengan harta kita. Ini jangan sampai salah. Ini cuma peribahasa aja. Peribahasa agar kita yakin kalau namanya hutang pasti harus dibayar. Begitulah Allah datangkan kata hutang. Bukan berarti Allah butuh berhutang kepada kita. Bukan. Ini biar kita lebih yakin kepada Allah daripada kita yakin kepada bos kita. Subhanallah jamaah. Terkadang kalau kita punya bos atau kita punya kenalan orang kaya, tiba-tiba dia lupa bawa uang. Dia punya uang, kita tahu dia orang kaya, pasti bisa bayar, hartanya melimpah.
Tiba-tiba dia lupa bawa uang, dia pinjam uang kita 5 juta contohnya. Kita kasih apa enggak? Kita kenal ini orang kaya pasti bayar. Pastilah. Kenapa? Saya kenal, pasti bayar. Jangan ke 5 juta, 10 juta mah kecil, dia bos saya kan gitu. Nah, apalagi kalau yang minjam Allah, jemaah. Yang minjam ini Allah, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, yang meminjam harta antum, disuruh untuk berinfak dan bersedekah. Antum gak percaya, lebih percaya kepada manusia sama bos antum itu yang cuma punya beberapa aja daripada harta. Nah ini jamaah, terkadang kita subhanallah, kalau sama manusia yakin kita pasti bayar. Begitu sudah dikatakan janji-janji Allah, yakin sih yakin, cuma praktek susah. Pelit tadi lah. Pelit tadi emang sumber masalahnya. Makanya kita bilang kalau betul-betul beriman dengan percaya dengan janji-janji Allah, pasti nggak akan pelit, dia gampang. Sahabat-sahabat Nabi betul-betul yakin percaya akan janji-janji Allah. Makanya nggak mudah atau nggak susah bagi mereka untuk menginfakkan seluruh hartanya. Nah ini kita nih, kalau ditanya beriman ya beriman. Cuman praktek wallahu a'lam. Ya. Wallahu alam kalau praktek. Kalau dibilang beriman, iya beriman. Percaya. Buktinya? Di dunia aja diminta bukti kan. Kamu cinta sama saya bang? Iya, buktinya bang. Begitu nggak ada, ya. Itu baru sama manusia ya. Urusan dunia itu cinta mencinta. Gimana urusan akhirat coba? Yang lebih penting daripada urusan dunia. Ya Allah tantanglah. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikira manusia dibiarin begitu aja mereka beriman tapi nggak diuji dan dicoba? Diuji, mana buktinya? Ya jemaah. Nah itu dia. Makanya tadi kita bilang sebenarnya ini nggak perlu pembahasan panjang lebar, cukup bukti aja, praktek udah. Teori cukup 20 menit, sisanya seumur hidup praktek. Insya Allah setelah ini, ya, insya Allah mudah-mudahan kita tunggu buktinya. Nah ini jangan sampai nanti setelah ini bukti pun nggak ada, subhanallah. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita bilang ingat, bukan berarti Allah perlu sama harta kita. Kita itu bersedekah itu sebenarnya untuk menolong kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Jadi jangan antum kira, wah saya udah ngeluarin harta sekian, ngerasa udah berharga banget. Itu sebenarnya buat antum sendiri, buat keselamatan kamu sendiri. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian keluarkan dari kebaikan dari harta itu untuk kalian sendiri. Dan Allah nggak butuh. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lau anna awwalukum. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ya, lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau seandainya seluruh manusia, seluruh jin dari awal penciptaan sampai akhir, semuanya bertakwa dan beriman seperti imannya Rasulullah. Semuanya seperti Rasulullah ketakwaannya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala apa dalam hadis qudsi? Enggak bertambah dikit pun kerajaan dan kekuasaanku enggak bertambah. Walaupun kalian sedekahkan sebanyak apapun enggak bertambah karena aku enggak butuh. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi apa? Lau anna awwalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Begitu juga kalau semuanya manusia jin dari awal penciptaan sampai akhir semuanya seperti iblis semuanya. Ya, semuanya kurang ajar seperti iblis, bermaksiat, semuanya betul-betul tidak taat kepada Allah, macam iblis lah. Itu kata Allah apa? Enggak berkurang sedikit pun harta, kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak butuh Allah. Maka ingat baik-baik. Ketika kita bersedekah, jangan dikira itu besar, jangan dikira Allah butuh, tetapi ketahuilah bahwasannya yang butuh adalah kita, yang mendapat manfaat adalah kita, yang mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan adalah kita dengan cara bersedekah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan ini mungkin. Terkadang saya sering sampaikan, terkadang kita masya Allah ya, betul-betul fokus dan sibuk untuk mempersiapkan jaminan di hari tua.
untuk mempersiapkan jaminan anak-anak sekolah, untuk mempersiapkan permintaan anak dan istri. Sibuk kita subhanallah. Buat rumah, nanti kalau anak menikah butuh rumah, nanti kalau udah tua butuh tempat untuk beristirahat. Begitu juga anak terkadang minta kendaraan, kita upayakan biar ada kendaraannya. Masya Allah, fokus kita. Betul, boleh itu, harus itu. Kita bahagiakan anak dan istri kita. Kita siapkan jaminan untuk mereka. Tapi jangan lupa jamaah, kita juga harus mempersiapkan jaminan di akhirat nanti. Rumah kita, kendaraan kita juga harus kita siapkan. Jangan cuma di dunia doang. Betul, kita perhatikan anak dan istri kita, tapi diri kita juga harus lebih diperhatikan, terutama di akhirat. Di akhirat kita udah punya belum jaminan rumah? Udah punya belum di akhirat jaminan kendaraan? Dan itu semua hanya bisa didapat dengan sedekah. Dengan kita infakkan sebagian harta kita, barulah di situ ada aset di akhirat. Itu yang kita perhatikan, jangan sampai lupa. Terkadang karena sibuk dengan dunia, sebentar lagi mau pensiun, sibuk dengan jaminan hari tua, apa yang harus aset yang harus saya punya, anak bentar lagi sekolah, jaminan tabungan untuk sekolah, anak bentar lagi sudah menikah, harus ada rumahnya. Tapi lupa yang di akhirat. Ini masalah ini. Maka jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, Ayyul muslimina akyas. Muslim seperti apa yang cerdas wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da dzalika ulaika akyas. Yang cerdas itu bukan S1, S2, S3 ya. Profesor bukan. Yang cerdas itu kata Rasulullah yang banyak mengingat kematian, kemudian mempersiapkan diri untuk jaminan ketika dia nanti masuk ke dalam akhirat. Itu cerdas. Nggak lupa dia. Saya udah ada mobil belum nanti di akhirat? Pakai kendaraan ketika orang semua panas-panas, saya enak ada kendaraan. Saya udah punya rumah belum? Tempat naungan ketika nanti matahari sejengkal jarak yang begitu panas, udah ada rumah belum? Nah, itu yang antum pikirin. Kalau panas matahari di dunia mah sebentar doang. Panas nanti matahari di akhirat beda lagi dengan di dunia. Jangan antum bilang sama. Sekarang nggak ada kendaraan, enak masih bisa jalan kaki, naik angkot. Di sana udah nggak ada angkot. Kalau nggak punya kendaraan jalan kaki lah antum. Nggak bisa minta tolong. Nggak ada persahabatan di sana di akhirat. Nafsi, semuanya sendiri-sendiri. Nggak ada namanya persahabatan di akhirat. Semuanya masing-masing, amalan masing-masing. Nah ini jamaah, harus kita perhatikan. Jangan lupa, dunia betul, kita nggak lupa dengan dunia, tapi jangan lupa juga dengan akhirat. Dan akhirat itu yang pertama dan utama. Wa ma indallah khairun wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah di akhirat lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia ini, hanyalah sementara. Kita akan tinggalkan sampai kapan? Kata Rasulullah, amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, segitu aja dunia. 60 70. Sekarang udah enggak terasa. Kalau anak sekarang umurnya 43, berarti sudah hampir sebentar lagi 60. Kalau yang udah 60 gimana? Ya kan? Walaupun memang enggak ada jaminan, terkadang yang 40 dulu yang dijemput ajalnya dibandingkan yang 60, tapi 60 keseringannya karena 60 sampai 70 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana coba? Semua pasti akan menjemput ajalnya. Oleh karena itu persiapkan. Jadilah orang yang cerdas dengan mempersiapkan jaminan untuk diri kita sendiri di akhirat kelak, dan itu hanya bisa diperoleh dengan cara bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah tiba waktunya syuruk, dan insyaallah kita sisihkan beberapa menit untuk tanya jawab. Falyatafaddal, kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsira. Tafaddal barakallahu fiik.
Nah, barakallahu fiik, ahsantum. Jazakumullah khairan, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah sedekah secara umum. Ya, dan sedekah itu meliputi segalanya. Kalau kita mengatakan sedekah berarti masuk ke dalamnya zakat, masuk ke dalamnya nafkah untuk keluarga, masuk ke dalamnya bantuan, walaupun hanya senyuman, walaupun hanya pikiran. Jadi masuk ke dalamnya semuanya. Jadi sedekah itu nggak mesti dengan harta, tapi bisa juga dengan pikiran. Contohnya dia memberikan ide-ide yang baik untuk kemajuan Islam, atau paling rendah dengan senyuman. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah meremehkan untuk kamu berbuat baik, yaitu sedekah tadi, walaupun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, yaitu senyum. Jadi umum. Sedekah yang kita sampaikan tadi di awal kajian sampai akhir, itu semua sedekah secara umum yang hukumnya adalah sunnah, bukan yang wajib. Karena yang wajib namanya zakat. Zakat harta itu wajib ketika sudah terpenuhi syaratnya. Nah, ini sedekah adalah sedekah yang sunnah. Yang memang perkara-perkara yang wajib nggak perlu kita ceritakan di sini jamaah, karena namanya seperti sholat, seperti zakat, ya itu udah kewajiban antum, nggak usah kita bicarakan. Makanya terkadang sering saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, ada seorang ikhwan yang mengatakan, Ustadz, saya mah udah zakat, alhamdulillah, saya mah udah sholat. Lah itu kewajiban kamu, ngapain diceritain? Itu mah kamu mau nggak mau harus kerjain. Gak usah diceritain. Nah, yang ingin kita gapai ini apa? Perkara yang sunnah. Kalau wajib gak usah diceritain. Apa yang mau kita banggakan dengan yang wajib? Wajib kan harus dikerjakan, mau tidak mau. Kalau nggak berdosa, taat tidak taat, harus. Tapi yang kita bicarakan adalah perkara yang sunnah. Yang mana sunnah ini adalah untuk yang melengkapi yang wajib tadi. Yang mungkin kita terkadang ada bolong-bolong sholatnya, mungkin terkadang ada zakat harta yang lupa kita keluarkan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang masih kita kerjakan. Itu dihapus dengan sedekah tadi, sedekah yang sunnah. Nah itu dia. Maka sedekah sunnah ini bisa untuk masjid, bisa untuk hal-hal semuanya. Walaupun tadi dikatakan apa? Walaupun separuh kurma. Jangan pernah meremehkan sedekah sunnah. Sebisanya kerjakan sedekah itu. Walaupun cuma separuh kurma. Cuma subhanallah, kalau di zaman kita sekarang ini saya kira nggak ada yang sampai orang seperti itu kondisinya. Sampai dia nggak punya kecuali cuma separuh kurma. Ada nggak? Kalau ada kebangetan berarti. Ya. Zaman kita sekarang alhamdulillah, walaupun corona, walaupun COVID-19 ini, alhamdulillah semuanya makan kenyang di rumah. Iya apa enggak? Alhamdulillah. Jadi nggak ada statusnya seperti Ustaz saya nggak punya apa-apa, cuma separuh kurma doang. Nah, itu wallahu alam, kalau ada itu subhanallah ya. Berarti udah seperti zamannya sahabat Nabi SAW. Kalau ada seperti itu, alhamdulillah. Kita gimana pun kondisinya, susahnya pekerjaan, dalam keadaan corona ini di mana-mana, tetap aja kita makan, alhamdulillah ya, kenyang, alhamdulillah cukup, alhamdulillah bisa makan lah, nggak ada namanya kelaparan dalam sehari. Nah, berarti antum punya stok banyak. Nah itu, jangan remehkan walaupun cuma makanan sepele, berikan kalau bisa. Setiap hari satu orang makan siang, subhanallah. Satu hari makan siang antum nggak sanggup satu orang, masya Allah. Cuma 10.000 nasi bungkus satu orang. Allah, masya Allah ya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masalah sedikit. Karena kata Nabi SAW apa? Ahabbul a'mali madawama wa in qalla. Kata Rasulullah, yang paling Allah cintai amal soleh itu adalah yang continue walaupun sedikit. Yang penting continue. Satu orang, satu hari satu orang makan siang, continue. Subhanallah, lebih bagus daripada cuman hari Jumat sepekan sekali langsung 40 orang contohnya. Tapi sepekan sekali, mendingan setiap hari dicicil. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak sekaligus tapi jaraknya masih lama, nggak continue, nggak istimror, nggak terus menerus. Jaraknya ada jarak pemisah yang sangat jauh. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal, barakallahu fiik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, lebih baik ngadirin taklim atau belajar satu ayat Al-Quran sama seperti
2 rakaat salat sunnah. Mendapat pahala seperti 2 rakaat salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab, ana hadisnya belum dapat. Kalau ada mungkin bisa di-sharing ke kita, khususnya marojinya, tempat kembalinya, karena hadis itu pasti ada di dalam kitab-kitab hadis. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, namanya taklim, namanya majelis ilmu, yaitu yang dipelajari adalah lebih daripada 1, 2, 3 ayat Al-Quran. Tadi kita udah berapa yang kita sampaikan tentang ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tadi? Lebih daripada 10 mungkin kalau dihitung. Dan itu adalah mempelajari ayat Al-Quran. Jadi kalau antum hadir di majelis ilmu, sama saja antum belajar ayat Al-Quran. Karena majelis ilmu itu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang dibahas di dalam majelis ilmu. Malah antum bisa plus mendapatkan hadis Nabi SAW, bukan hanya Al-Quran. Karena ilmu itu kita bilang tadi apa? Al-Quran dan hadis. Jadi hadirlah di majelis ilmu, sama saja antum sudah mempelajari Al-Quranil Karim. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, barakallahu fiik. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam makna yang hadis kita bilang tadi, wamsa ra'sal yatim, di situ ada sebagian ulama yang mengatakan harus memegang kepalanya. Ada sebagian ulama yang memahami seperti itu, harus memegang kepalanya karena itu salah satu yang disebut oleh Rasulullah secara zahir, secara nampak, dan itu barulah berasa dia hatinya menjadi lembut. Ada yang sebagian lagi, dan ini yang kita rojihkan, itu hanyalah kinayah, yaitu perumpamaan saja agar kita menyantuni anak yatim. Kalau kita bisa pegang, alhamdulillah. Kalau tidak bisa pegang, ya kita sudah mendapatkan pahalanya. Karena yang diinginkan adalah menyantuni anak yatim. Karena anak yatim itu memang kita tahu butuh kepada bantuan. Hatta Nabi SAW sendiri adalah seorang yatim piatu. Bahkan ketika sebelum dilahirkan ayahnya sudah nggak ada. Ketika baru dilahirkan dalam keadaan kecil, ibunya sudah nggak ada. Nah, Nabi SAW merasakan betul bagaimana kesusahan anak yatim. Nah, sehingga kata Nabi SAW, cobalah usap kepalanya, engkau akan merasakan bagaimana penderitaan anak yatim itu, sehingga mengalir ke hatimu dan hatimu menjadi lembut. Itu maksud sebagian ulama tentang mengusap kepala anak yatim. Wallahu a'lam bishawab, tetapi kita lebih merojihkan bahwasanya itu hanyalah kinayah, umpamaan saja, perumpamaan agar kita menyantuni anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, barakallahu fiik. Tafadhal. Nah, untuk sedekah secara umum sahih, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat kemudian yang dekat setelahnya. Jadi harus kita prioritaskan dulu adalah memang orang-orang yang terdekat kita, seperti keluarga kita contohnya. Dan ini termasuk ya perbuatan yang keliru ya. Banyak orang-orang, subhanallah, kalau di luar sana, untuk orang di luar sana, dia adalah orang yang dermawan sekali, orang yang baik banget. Oh, dikenal dia masya Allah di luar sana. Tetapi ternyata untuk keluarganya pelitnya bukan main. Nah, ini repot nih jemaah. Maka kita dahulukan yang paling dekat siapa? Keluarga kita dulu. Kemudian setelahnya dan setelahnya, siapa yang paling dekat dengan kita? Tetangga kita, setelah keluarga. Kemudian siapa lagi? Masyarakat. Kemudian siapa lagi? Barulah orang-orang di luar sana. Itu untuk tahapan siapa dulu yang diprioritaskan, ya. Dan ada lagi sebagian ulama yang memprioritaskan yang pertama adalah yang paling bertakwa, ya. Kemudian mereka yang ada hubungan karib kerabat, ada yang seperti itu ulama. Tapi secara keumumannya adalah yang paling dekat hubungannya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, barakallahu fikum. Taib, sedekah yang paling afdol adalah sedekah untuk orang yang paling terdekat. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, hatta ma fi imra'atik
fahuwa sedekah. Sampai apapun yang dimasukkan ke dalam mulut istrimu itu sedekah. Ya, orang yang paling dekat kepada kita, istri dan anak kita. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Itu dari segi keutamaan. Kemudian ya, zikir juga bisa dikatakan sedekah. Bahwasannya zikir setiap pagi petang disebutkan dalam hadis bahwasannya adalah sedekah. Jadi sedekah ini umum. Bahkan yang paling kecil kita bilang tadi senyum pun adalah sedekah. Bahkan separuh kurma. Tidak ada harganya separuh kurma. Satu kurma aja nggak ada harganya, apalagi diparuh dua. Itu pun sedekah. Tetapi tadi kita udah bilang, maksudnya bukan berarti kita pelit atau meremehkan sedekah, atau kita hanya mencukupkan setengah kurma aja cukup. Nah, bukan ya. Jangan sampai salah paham. Oh ya, berarti udah cukup sama anak istri aja. Kalau mereka sudah tercukupi, barulah kita mensedekahkan orang lain. Itu maksudnya. Bukan berarti ya sudah saya sudah sedekahin keluarga saya, ya udah saya mau sedekah sama orang lain. Itu kalau seandainya kita hanya bisa mensedekahi keluarga sendiri, betul, udah cukup. Tapi kalau bisa lebih, ternyata alhamdulillah anak sudah terpenuhi, istri sudah terpenuhi, masya Allah, ya ternyata masih ada tersisa, ya sedekahkan. Makanya hati-hati jamaah. Banyak kita lihat subhanallah, orang-orang sekarang ini punya rumah masya Allah 9, punya mobil 10. Nah ini buat apa nih jamaah? Kalau seandainya antum punya rumah 9, satu buat asrama anak yatim, satu buat asrama janda-janda, nggak apa-apa. Ini nggak, antum nggak sedekahkan, cuma didiemin aja begitu. 9 rumah, yang antum pakai nggak mungkin 9 yang antum pakai. Pasti antum pakainya cuma satu. Masa mungkin antum pagi tidur di rumah 1, siang tidur rumah 2, malam tidur rumah 3? Nggak ada kan begitu. Nah ini hati-hati jemaah, ini tambah hisab ini begini. Bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin capek kalau sudah Allah tanya nanti di akhirat. Untuk apa itu semua? Disedekahkan? Enggak. Untuk hajat juga enggak dipakai. Mubazir kan? Nah ini jadi pertanyaan yaumil hisab. Punya mobil ada 10. Bukan berarti kita enggak boleh kita kaya. Boleh kita kaya. Tapi kayanya harus bermanfaat. Kalau 10 mobil, antum pakai berapa kira-kira? Emang antum bisa pakai semua 10-10-nya sekaligus? Enggak kan? Pasti ada mobil yang nganggur. Nah itu gimana itu kalau nganggur? Ditanya itu yaumil hisab. Ditanya. Antum anggurkan seperti itu. Kecuali kalau mungkin dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mengantarkan tadi anak yatim piatu ke sekolah, atau mungkin dia jual sebagian untuk dia infakkan di jalan Allah, itu tidak mengapa. Nah itu dia maksudnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Tetapi jadilah orang kaya yang bermanfaat. Kemudian maksudnya yang paling terdekat yang harus kita dahulukan, artinya kalau sudah tercukupi istri dan anak kita, maka jangan kita hanya diam sampai di situ. Kalau masih ada lebih, gunakan untuk yang bermanfaat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu mungkin pertanyaan yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Atau sebelum kita tutup, ada yang bertanya gimana? Tadi antum sudah puas bertanya, sekarang ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, ada hadiah nih. Hah? Alhamdulillah ya. Nah, kalau ada yang bisa jawab, angkat tangannya, ada tunjuk. Jadi coba sebutkan 7 golongan yang bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi di akhirat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tafadhol antum duluan. Imam Adil 1. Dengan masjid 2. Takut kepada Allah. Yang keempat orang yang bersedekah dengan hartanya akhirnya tidak mengetahuinya. Yang kelima, dia bersendirian berzikir kepada Allah dan menetes air matanya dalam keadaan bersendirian mengingat Allah. Yang keenam, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Apa yang kita terima dari faedah di dunia ini dengan bersedekah? Sebutkan 3. Faedah yang kita terima di dunia ini dengan bersedekah. Tafadhol. Allah lembutkan hati di dunia. 2. Allah sembuhkan penyakit badannya. 3. Penyakit, satu lagi, penyakit hatinya. Tafadhal, barakallahu fiik. Silakan. Penyakit hatinya. Alhamdulillah, sudah berusaha kita hargai. Wa iyyakum, barakallahu fiik. Ya, 3. Salah satu yang kita sebutkan tadi, dan banyak lagi sebenarnya, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Targhib Tarhib oleh Syekh Albani, tentang beberapa faedah yang bisa kita dapati dengan bersedekah. Ada yang mengatakan 15 faedah, ada yang mengatakan 20 faedah, tapi yang kita sampaikan hanya beberapa dari faedah karena waktunya tidak memungkinkan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapa yang paling tua usianya di majelis kita ini? Siapa yang paling tua usianya di majelis ini? Berapa Bapak? Antum berapa? 70? Berapa? 72? 75, 55. Siapa yang ada 56 umurnya di sini? Mana 70? Masya Allah. Siapa yang 71? 63. Siapa yang ada 64 usianya di sini? Nggak ada. Berarti 63. Nggak ada lagi. Nah, tafadhol, barakallahu fiik. Sampaikan, tafadhol. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu khair. Itu KTP-nya benar ya 63 ya? KTP-nya benar ya? Nah, pertanyaan yang terakhir kita tutup majelis sampai di sini. Siapa yang usianya paling muda di majelis ini? Yang paling muda usianya di majelis ini? 25. Siapa ya? Siapa berapa? Antum berapa? 31. Ada nggak yang 30? Atau 25, 26? Masya Allah. Nggak ada? Tafadhal, barakallahu fiik. Taib. Allah ibarik fiik. Allah yaftah alaik. Jadi jamaah sekalian, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Begitulah syariat Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yahtarim kabirana wa yarham saghirana." Bukan bagian ajaran Islam yang tidak menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Jadi itu kenapa kita tanya siapa yang paling tua, siapa yang paling muda, untuk kita hormati dan kita sayangi. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita terima dari hadiah itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari ketenangan di majelis ilmu ini dan juga dari keberkahan di majelis ilmu ini. Semoga apa yang kita dengar dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.